Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Memo Harian bersama saya Marfuat Tantri Fauza yang akan menemani Anda dengan berita-berita aktual dan terpercaya hari ini. Baik pemirsa, langsung saja kita ke berita yang pertama. Kericuhan yang diduga antara oknum PSHT dan oknum supporter dari PSIM Yogyakarta di Jalan Taman Siswa Yogyakarta menyebabkan beberapa kerusakan dan ketakutan terhadap masyarakat sekitar. Yogyakarta menjadi topik hangat saat ini, diakibatkan ricuhnya oknum PSHT dan oknum supporter sepak bola dari PSIM Yogyakarta yaitu Braja Musti. Kericuhan berlangsung di Jalan Taman Siswa Yogyakarta, tepatnya di depan patung Ki Hajar Dewantoro yang ada di Balai Persatuan Taman Siswa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Gandung. Pak Gandung. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, pada saat itu apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Apakah membantu menenangkan kedua belah pihak atau mungkin setelahnya atau mungkin ikut terpancing emosi Pak karena keributan yang terjadi secara tiba-tiba di halaman Jalan Taman Siswa? Iya. Yang pertama tentu saja kami prihatin. Prihatinnya itu kok terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian karena itu pada waktu malam itu ada yang masuk ke sini kurang lebih 350 personil anak-anak dari PSHT yang PSHT yang kita aman ke sini. Kalau pada waktu itu hal itu tidak diamankan ke lokasi pendopo Taman Siswa ini, itu akan cukup hancur. Sudah saya tidak bisa mengira seperti apa itu nanti akibatnya itu. Jadi sekali lagi kami di Taman Siswa adalah memegang untuk persatuan dan kesatuan, sehingga Taman Siswa lokasinya bisa digunakan untuk untuk mengurai agar tidak terjadi sesuatu. Itu satu. Karena apa? Karena satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, peristiwa itu sebenarnya tidak ada hal-hal yang rusak sangat sekali, Mas. Oh, tidak ada ya. Jadi kalau berita ada rusak ada kursi yang rusak, ada kata pecah, itu sebenarnya enggak. Yang rusak itu hanya satu, yaitu pohon-pohon yang ada di dalam lingkungan wilayah ini Pak ya? Ya, yang di sana hanya yang di sana aja, yaitu di museum Ki Hajar Dewantara itu. Yang pecah hanya tanaman yang ada di dalam pot, lainnya enggak ada. Yang kedua itu ada pintu paling di belakang museum itu, yaitu pintu itu satu pintu tapi daunnya dua, atas bawah. Yang rusak yang bawah tok. Lainnya enggak ada itu. Ya, Pak, lainnya enggak ada. Akhirnya pada tanggal 6 hari Seninnya itu pimpinan PSHT, pimpinan Braja Musti, kemudian dikoordinatori oleh Kapolda, kita ketemu di ruangan ini. Berdamai ya Pak ya? Iya, di gedung data itu. Terima kasih Pak. Oke, mungkin terakhir Pak, saya mau minta pesan Bapak saat ini terhadap kedua belah pihak yang sudah dinyatakan berdamai terkait keributan tersebut. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada oknum-oknum tersebut Pak. Ya, saya mohon untuk kedua belah pihak, otomatis ini menjadi pelajaran kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi satu langkah kita untuk ke depan yang terbaik. Kita utamakan untuk kebersamaan, kebersatuan walaupun kita berbeda-beda dengan satu tema, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jagalah Indonesia, jagalah kota Yogyakarta, jagalah bangsa ke depannya. Jadi harus kita saling berangkulan. Dan alhamdulillah kemudian sudah sampai saling memaafkan Pak di lingkungan Taman Siswa itu. Pimpinan yang kedua, kemudian Pak Kapolda, Pak Kapolres Taman Siswa itu sudah menyaksikan hal itu adalah hal yang sangat positif sekali untuk ke depan. Berarti untuk saat ini sudah bisa terbilang kedua belah pihak sudah damai ya Pak ya? Iya. Semoga kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Saya dari Memo Harian.
Saudara, sudah hampir 1 pekan harga bahan pokok di sejumlah pasar kota Yogyakarta mulai melonjak. Kenaikan harga ini membuat pedagang khawatir berkurangnya pendapatan mereka. Di pasar tradisional Yogyakarta terpantau harga bahan pokok mengalami kenaikan selama 1 pekan terakhir. Harga tomat, bawang merah, bawang putih, bahkan cabai mengalami kenaikan yang cukup drastis. Untuk mengetahui selengkapnya, kita terhubung dengan reporter kita dari Memo Harian yang akan menyampaikan secara langsung. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah dengan saya Melani Magdalena dari Memo Harian. Hari ini saya sedang berada di Pasar Demangan di Jalan Gejayan untuk memantau harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, apakah mengalami kenaikan harga atau tetap stabil di harga semestinya. Baik, di sini sudah ada Ibu narasumber dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Umi. Ibu Umi. Baik Bu, saya ingin menanyakan menjelang Idul Adha ini apakah kebutuhan pokok yang Ibu jual mengalami kenaikan harga atau tetap stabil Bu? Ya kalau yang cabai keriting besar ini naik, kalau yang rawit turun. Yang naik tomat, kobis, cabai besar, timun. Ya. Oh baik Bu, berarti kalau seperti sayur-sayuran sawi, bayam kayak gitu-gitu masih tetap stabil ya Bu ya? Kayak kentang juga masih stabil Bu? Ya, biasa. Masih biasa Bu. Baik. Apakah kenaikan harga tersebut berpengaruh terhadap penjualan Ibu? Ya kalau harga segini ya jadi biasa, wong masih terjangkau toh, wong ya nggak terlalu naiknya, nggak terlalu tinggi gitu kan, cuma ini 30 kan nggak terlalu naik banget, nggak kayak Lebaran Hari Raya Idul Fitri kalau yang kayak gini. Berarti tetap banyak juga yang peminat pembelinya ya Bu ya. Baik Bu, sejak kapan kenaikan harga ini terjadi Bu? Ya kalau ya akhir-akhir ini aja gitu. Baik Bu, terima kasih. Saya memantau harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, apakah mengalami kenaikan harga atau tetap stabil di harga semestinya. Di sini sudah ada Mbak siapa? Mbak Ola. Mbak Ola, baik. Bagaimana tanggapan Mbak terkait kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha ini Mbak? Ya karena kenaikan mau Idul Adha kenaikannya sangat drastis banget. Ya sebagai mahasiswa kaget juga dengan harga yang segitu naik, yang biasanya misalnya cabai 1/4 2.000 ini biasa sampai naik 4.000, 5.000, 6.000. Baik pemirsa, terima kasih Mbak. Saya dari Melani Magdalena dari Memo Harian. Maraknya kemunculan inovasi makanan manis yang beragam membuat banyak orang tertarik untuk mencobanya. Apalagi bentuknya yang unik seringkali membuat penasaran, khususnya bagi anak-anak. Sayangnya mengonsumsi makanan manis secara berlebihan akan memunculkan peningkatan kasus diabetes di Indonesia. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, disebutkan bahwa kasus diabetes pada anak akan meningkatkan hingga 70 kali lipat pada Januari 2023 dibandingkan pada tahun 2010. Menghimpun data dari tim Ikatan Dokter Anak Indonesia, kasus penderita diabetes pada anak tercatat berdasarkan usianya. Sebanyak 46,23% penderita pada usia 10-14 tahun, 31,5% pada anak usia 5-9 tahun, 19% pada anak usia 0-4 tahun, dan 3% pada anak usia 14 tahun ke atas. Data tersebut menggambarkan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Sebab anak-anak di usia yang masih belia sudah mengadopsi pola hidup yang tidak sehat, salah satunya akibat dari konsumsi makanan yang mengandung gula tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari penyakit diabetes ini tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Diabetes adalah penyakit degeneratif yang resikonya akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Anak tidak akan pernah lepas dari bahayanya penyakit diabetes selama hidupnya. Dia akan bergantung pada konsumsi obat insulin untuk mengontrol kadar gula darahnya. Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2018 menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan diabetes melalui pemberdayaan manusia. Selain edukasi, Kemenkes pada Februari 2023 meminta Kemenke untuk mengeluarkan kebijakan cukai bagi minuman berpemanis yang dikemas dalam kemasan plastik. Batas penggunaan maksimal pemanis buatan pada produk pangan diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019.
Taman Budaya Yogyakarta seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan imajinasi dan kreativitas anak muda serta para seniman melalui pameran. Setempat merupakan salah satu pameran yang baru-baru ini diadakan di Taman Budaya Yogyakarta. Selamat sore Kak, dengan Kakak siapa? Perkenalkan aku Sean, di sini sebagai koordinator media dan publikasi pameran Asana Bina Seni 2023. Oke baik, dengan Kak Sean kami dari Memo Harian ingin bertanya sedikit terkait pameran yang diselenggarakan di Taman Budaya ini. Nah, apa yang menjadi alasan serta tujuan diadakannya pameran ini Kak? Jadi kita perkenalan sedikit ya. Pameran ini adalah pameran Asana Bina Seni. Jadi Asana Bina Seni itu adalah salah satu program yang dimiliki oleh Yayasan Biennale Yogyakarta. Nah, pameran Asana Bina sendiri ini diselenggarakan setiap tahun dan kita open call secara terbuka untuk teman-teman seniman, penulis atau kurator yang ingin bergabung. Ya, kenapa alasan dan tujuannya ya? Jadi Asana Bina Seni ini adalah program yang mewadahi teman-teman seniman dan penulis tadi untuk mempelajari terkait manajemen seni, penajaman konsep karya, dan penulisan juga tentunya. Jadi teman-teman ini dipersiapkan mengikuti kelas dulu. Jadi kelasnya sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin ada sekitar 3 bulanan. Teman-teman ini ada kelas, ada materi bersama narasumber, lalu ada kelas inkubasi di mana teman-teman seniman dan penulis ini mengikuti inkubasi. Jadi ada kunjungan ke beberapa studio seniman dan ke beberapa tempat seperti galeri seni seperti itu. Lalu pameran ini adalah bentuk presentasi hasil dari teman-teman tadi yang sudah berproses di kelas, di inkubasi, dan berdinamika bersama. Mereka presentasi karyanya di pameran setempat Asana Bina Seni 2023 yang tadi teman-teman mungkin udah berkeliling seperti itu. Yogyakarta memiliki beragam kuliner yang dapat kita coba. Beberapa kuliner yang terkenal di Yogyakarta adalah kopi klotok dan tengklek gajah. Tidak hanya itu, terdapat sebuah kuliner yang sudah go internasional dan menjadi kuliner utama bagi turis mancanegara ketika berlibur di Yogyakarta. Bagaimana kisah kesuksesan Sate Ratu hingga dapat go internasional? Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita Adil yang akan menyampaikan laporannya. Jika kita mendengar kuliner yang ada di Yogyakarta, yang pertama terbayang adalah gudeg ataupun bakpia. Namun, terdapat sebuah kuliner yang sangat terkenal bahkan sudah go internasional, yaitu Sate Ratu. Kuliner sate ayam ini tidak hanya dikenal oleh warga lokal, namun hingga mancanegara. Halo pemirsa di rumah, dengan saya Adil Miko sebagai reporter dari Memo Harian. Langsung saja dengan narasumber saya hari ini. Selamat sore Bapak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Selamat sore, nama saya Fabian Budi Seputro. Bisa dipanggil Bapak? Pak Budi. Pak Budi. Ya. Baik Pak Budi. Dengan Pak Budi ya pemirsa, saya dari Memo Harian ingin bertanya sedikit terkait kuliner Sate Ratu yang sudah go internasional sampai dikenal banyak warga asing yang berwisata ke Yogyakarta ya Pak. Kalau saya boleh tahu nih Pak, sudah sejak kapan Bapak merintis bisnis kuliner Sate Ratu ini sampai bisa dikenal oleh mancanegara? Kalau Sate Ratu itu sebagai brand Sate Ratu berdirinya tanggal 16 Maret 2016. Jadi sudah 7 tahun yang lalu. Sebelum menjadi Sate Ratu, kita sempat namanya Angkringan Ratu dengan konsep angkringan. Tapi itu cuma ada selama 7 atau 8 bulan. Kemudian konsepnya kita ubah karena kita anggap bahwa konsep angkringan itu agak sulit untuk bisa tumbuh maksimal. Maka konsepnya kita ubah jadi semacam warung makan begitu. Oh, baik. Berarti dari yang konsep sebelumnya konsep angkringan diubah ke warung makan. Betul. Kalau saya boleh tahu nih Pak, strategi apa yang Bapak pakai hingga Sate Ratu ini dapat dikenal oleh masyarakat luar negeri dan bisa sampai go internasional? Oke, jadi sejak awal, bahkan sejak masih di angkringan, kita memang sudah
merancang untuk mengambil market wisatawan asing. Jadi sejak awal sekali kita memang mau masuk ke situ dengan harapan suatu saat nanti ketika waktunya tiba kita masuk ke market lokal itu lebih mudah, dan waktu itu sudah tiba ya. Jadi kita fokus di orang asing tuh sekitar 4 tahun awal, kemudian setelahnya kita mulai penetrasi ke market lokal juga. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah menemani pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Saya Adil Miko dari Memo Harian melaporkan. Indonesia, tanah airku, Indomie, seleraku. Di Yogyakarta, terlihat tumpukan sampah yang menggunung hampir tampak di setiap sudut pasar. Kebanyakan sampah-sampah itu sisa dari sayur dan buah yang sudah tidak layak untuk dijual. Sampah-sampah ini tentunya mengganggu aktivitas di pasar tersebut. Baunya yang menyengat dan tidak sedap itu mengganggu pengguna di sekitarnya. Dikutip dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, setiap tahun Indonesia menyumbang sekitar 64 juta ton tumpukan sampah. Berdasarkan data tersebut, sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun di TPA. Selamat pagi pemirsa, di rumah dengan saya Melani Magdalena dari Memo Harian. Hari ini kita akan melihat bagaimana kondisi terkait penumpukan sampah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di sini udah ada Bapak siapa Pak? Bapak Tulip. Bapak saya Dwi. sebagai Ketua Paguyuban Punokawan di sini di Depo Nologaten. Depo Nologaten. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana respon pemerintah terkait penumpukan sampah yang mengalami kenaikan tahunnya? Ya, sebenarnya dari pemerintah itu sudah ibaratnya responnya juga sudah bagus. Tapi memang keadaan sampah itu semakin meningkat ya, otomatis pemerintah juga berpikir 2 kali lagi ya bagaimana caranya mengelola sampah, umpama memilah-milah atau gimana caranya supaya sampah itu tidak menumpuk. Tapi kenyataannya sampai sekarang sampah itu semakin banyak, semakin itu. Baik Pak, adakah cara yang digunakan untuk menekan penumpukan sampah yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya Pak? Ya, memang ada penumpukan mengenai supaya sampah tidak terlalu banyak. Itu memang sudah ada program pemilahan dari plastik, dari botol-botol, umpama dari kaleng, dari kan sekarang ini memang udah diprogramkan pemerintah supaya tiap penarik gerobak itu supaya mengumpulkan supaya sampah tidak semakin menumpuk. Baik Pak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Sekian segitu saja pemirsa. Saya Melani Magdalena dari Memo Harian. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia sejak tahun 2020 lalu membuat beberapa aktivitas harus dibatasi, terutama aktivitas di ruang publik yang akan menimbulkan keramaian. Berbagai protokol kesehatan diterapkan oleh pemerintah agar virus ini tidak tersebar. Salah satunya yaitu kebijakan untuk memakai masker. Setelah sebelumnya dilakukan lockdown, pemerintah mulai sedikit melonggarkan peraturan dengan mengizinkan aktivitas publik kembali dengan tetap menggunakan masker. Selamat pagi Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Tri Istanto. Baik, Mas, kita semua kan tahu nih pemerintah membebaskan kita bebas masker dalam melakukan aktivitas. Bagaimana tanggapan Mas terhadap kebijakan pemerintah tersebut? Kalau dengan kebijakan pemerintah seperti itu, berarti kan selayaknya sudah diteliti dan lain sebagainya. Kita ikuti himbauan pemerintah, taat, ya udah, suruh lepas masker, ya oke, kita lebih mudah, lebih nyaman sekarang untuk beraktivitas tanpa masker. Oke. Selamat pagi Mas, dengan Mas siapa dan Mas Beni. Oke Mas. Saya ini mau nanya nih Mas, kan pemerintahan baru memberikan acuan kayak bebas masker kan Mas sekarang. Menurut Mas nih, bagaimana tanggapan Mas untuk tentang kebijakan bebas masker sekarang? Sekarang ya alhamdulillah COVID kan sudah hilang. Untuk dibebaskan masker ya wajib lah, sudah dibebaskan, tidak boleh dipakai masker lagi. Terima kasih banyak Mas.
Lagu Indonesia Raya pada umumnya dinyanyikan pada hari Senin ketika upacara wajib. Akan tetapi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, lagu Indonesia diputar di hari Selasa dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan kebijakan yaitu mewajibkan instansi pemerintah dan tempat umum di daerah Yogyakarta untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat serta diminta untuk berdiri tegak dan sikap hormat. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Bapak Sugino, tapi terkenalnya Pak D gitu Oh, aja. ya, Panggilan Pak D. sehari-hari Pak D gitu aja. Baik Pak. Ya. Oke Pak. Bapak tahu nggak sejak kapan penyanyian lagu Indonesia Raya yang dilaksanakan di Pasar Beringharjo ini? Itu kalau seingat saya itu waktu habis Sri Sultan sama Bapak Ganjar Pranowo pertemuan, tapi itu waktunya sehabis pandemi. Pandemi ya Pak. Jadi nek saya terus terang tanggalnya berapa, bulan berapa saya nggak tahu, lupa lah. Pokok itu, tapi itu dikumandangkan sesudah ada COVID-19 itu pandemi ya gitu. Oke Pak. Apakah yang Bapak rasakan nih setelah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya kita ya gimana ya nggak selalu bangga. Kita itu kan dulu juga sedikit-sedikit mengalami masa penjajahan. Jadi ya sehabis itu merdeka kan kita ya suka sekali. Nah, saya sangat setuju tuh lagu-lagu Indonesia Raya. Jangan lagu Indonesia Raya aja, lagu-lagu nasional itu seperti Maju Tak Bentar apa itu bagus itu. Yogyakarta yang dijuluki sebagai kota pelajar memiliki segudang keunikan sehingga menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung di Yogyakarta. Halo pemirsa di rumah, dengan saya Dea di Memo Harian. Saat ini kita sedang berada di Malioboro yang dimana terdapat banyak pengunjung dari warga lokal, luar maupun mancanegara. Yuk sini yuk, ikut aku. Di sini saya sedang bersama dua orang pengunjung, akan kita wawancarai ya terkait keramaian Malioboro. Oke, selamat siang Mas. Siang. Namanya siapa Mas? Saya Radit. Masnya? Abbas. Abbas, oke Mas Abbas. Dari mana kalau boleh tahu Masnya? Dari Solo. Dari Solo. Kesini tujuannya untuk wisata apa main apa gimana Mas? Ini jalan-jalan aja sih Mbak. Jalan-jalan aja. Liburan. Oh oke. Kenapa Masnya memilih tempat Malioboro sebagai tujuan wisata Mas? Karena lebih dekat dari Solo kan naik KRL lebih dekat sih dan apa namanya praktis ya, transportasinya mudah juga sih. Oh berarti Masnya naik KRL ya Mas? Iya. Oh oke baik. Lalu apa saja tempat wisata yang sudah Masnya kunjungi nih di daerah Malioboro ini Mas? Di Malioboro ada Taman Pintar sebelah sini. Terus ada apa ya di situ ya? Benteng atau apa ya? Oh Benteng Federal itu. Sama iya. kawasan sini aja sih, pasar. Pasar Beringharjo. Oh oke. Lalu saran Masnya untuk meningkatkan pengalaman wisata di Malioboro ini apa Mas? Terkait keamanan dan ketertiban di sini. Mungkin untuk lalu lintasnya lah. Biar kalau kita nyebrang kan kudu berhati-hati banget kan. Oh iya. Mungkin itu aja. Lalu untuk keamanannya Mas? Menurut Mas? Keamanan selama ini aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Belum pernah tahu atau belum pernah dengar kejadian kayak pencopetan dan lain-lain. Oh Belum iya. pernah dengar. Alhamdulillah berarti ya Mas sudah aman sih. Oke baik itu saja Mas pertanyaannya ya. Makasih. Terdapat banyak sekali tradisi yang dilakukan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tradisi tersebut dapat berupa makanan, kegiatan, dan masih banyak lagi. Antusiasme masyarakat juga dapat terlihat dari berbagai peristiwa yang sudah dilakukan. Berikut ini adalah tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mari kita lihat pemirsa di rumah, suasana malam takbiran di Yogyakarta sangat ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Menampilkan khas Yogyakarta dalam nuansa Islami, lomba gemar takbir tahun ini bertema Jogja bertakbir mencerahkan syiar ini.
rasa santan omega 3 bikin tenang. Tak jauh dari jantung kota Yogyakarta, tepatnya di barat alun-alun utara, terdapat sebuah kampung yang memiliki ciri khas yang membedakan dengan kampung-kampung pada umumnya. Kampung Kauman merupakan kampung yang kental dengan budaya Islam, bahkan hampir seluruh warga dari kampung tersebut adalah beragama Islam. Di kampung ini terdapat sebuah masjid yang menjadi wisata religi ketika berkunjung ke Yogyakarta. Kita akan mengupas lebih jauh tentang sejarah dan dari kampung dan masjid Kauman. Halo pemirsa, saya Melani Magdalena dari Memo Harian. Di sini saya berada di Kampung Kauman yang berletak di daerah Yogyakarta. Di sini saya sudah bersama Bapak narasumber, merupakan RT 10 dari Kampung Kauman ini. Nah, di sini saya berbicara dengan Bapak siapa, Pak? Ya, nama saya Muhammad Sawari. Di Kampung Kauman ini sebagai Ketua RW 10. Kampung Kauman, Kelurahan Wupatan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Baik Pak, di sini saya ingin menanyakan Pak, apa yang membedakan Kampung Kauman dibandingkan dengan kampung lainnya Pak? Ya, di Kampung Kauman itu banyak perbedaan dengan kampung-kampung yang lain. Pertama, jelas lokasi. Lokasinya itu Kampung Kauman cukup strategis karena berada di 0 km. Kemudian secara historis juga berbeda dengan kampung yang lain karena Kampung Kauman ini merupakan bagian dari struktur birokrasi Keraton Yogyakarta. Saya katakan struktur birokrasi karena di Kauman ini ada masjid besar dan masjid besar itu tentu ada pengelolaannya pada umumnya dari Kauman karena memang sejak awal berdirinya setelah dibentuknya masjid besar itu kemudian pihak keraton membuat struktur itu dan itu berasal dari orang-orang Kauman. Baik Pak, adakah keterkaitan Kampung Kauman ini dengan Belanda di masa lampau? Mungkin kalau Belanda itu kaitannya lebih ke keraton. Oh iya. Ke keraton. Cuman memang mau tidak mau karena itu kaitannya dengan keraton, ada imbasnya juga di Kampung Kauman. Pertama, itu dari segi monumental di bangunan. Ada satu lagi juga peristiwa yang terkait dengan Belanda, terutama kaitannya dengan menjelang kemerdekaan. Nanti Mbak-mbak bisa lihat di dekat di sebelah utara masjid itu ada tugu monumen. Nah itu orang-orang Kauman yang gugur pada saat menjelang kemerdekaan. Tapi juga yang menarik itu adalah salah satu masih dimakamkan di belakang itu tokoh yang mungkin sekarang banyak namanya Abu Bakar Ali. Kalian tahu ya, Abu Bakar Ali kan dipakai untuk nama jalan di sekitar Hotel Garuda. Iya. Berarti Abu Bakar Ali menjadi salah satu pahlawan ya Pak ya, yang berasal dari Kampung Kauman ya Pak ya. Baik Pak, di pertanyaan selanjutnya, bagaimana asal-usul berdirinya dari Kampung Kauman ini Pak? Ya, Kampung Kauman seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Kauman itu ada hubungannya dengan keraton itu terkait dengan keberadaan masjid besar, masjid besar Kauman. Penghulu keraton itu dulu itu berasal dari Kauman juga, ya berasal dari Kauman. Dan awalnya pada saat membentuk Kampung Kauman ini karena kan belum ada komunitas, belum ada makan, baru ada masjid. Kemudian pihak keraton ini mengumpulkan ulama-ulama yang ada di Jogja ini, kemudian disuruh tempat tinggal di Kauman.
Selamat siang pemirsa, dengan saya Adil Miko, reporter dari Memo Harian. Setelah kita mewawancari Bapak Ahwari sebagai Ketua RW di Kampung Kauman, kali ini saya akan mewawancarai narasumber berikutnya, yaitu selaku penjaga sekaligus pengurus masjid yang ada di Kampung Kauman, Yogyakarta. Langsung saja, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Selamat siang, saya Azman Latif. Nah, Azman Latif. Bapak Azman Latif ini di Kampung Kauman sendiri atau di Masjid Kauman sebagai apa ya Pak jabatannya kalau boleh? Saya selaku Ketua Takmir. Ketua Takmir. Ya. Jadi saya ingin bertanya ke Bapak sedikit mengenai masjid yang ada di Kampung Kauman ini Pak. Pertama ingin saya tanyakan, bagaimana perawatan dari Masjid Gede Kauman ini Pak sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk melaksanakan ibadah di Masjid Kauman ini? Terkait dengan pariwisata itu memang bukan karena perawatan, tapi memang karena sejarah itu sendiri, ya. Okay. Bicara mengenai sejarah nih Pak, apakah Masjid Gede Kauman ini memiliki hubungan dengan sejarah berdirinya Kampung Kauman ini? Oh iya, lekat sekali ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa masjid ini kan dibangun hampir berbarengan dengan pembangunan Keraton Jogja gitu. Jadi sebagai satu kelengkapan dari sebuah kerajaan Islam saat itu ya. Jadi ada keraton, ada alun-alun, ada pasar, ada masjid. Ini kan tipe kan seperti itu semuanya. Maka namanya itu kemudian kenapa kok Kauman, itu kan dari kata-kata Koim, penegak agama. Jadi Koimudin itu penegak agama, sehingga kemudian ini dinamai Kauman begitu. Maka ini lekat sekali hubungan antara masjid dengan Kampung Kauman, karena keberadaan Kampung Kauman itu justru karena ada masjidnya itu. Nah, apa ada ikon atau ciri khas dari Masjid Kauman tersendiri Pak sehingga menarik wisatawan untuk datang berkunjung? Karena melihat antusiasnya masyarakat atau wisatawan yang datang ke Masjid Gede Kauman. Oke. Jadi kalau dari sisi yang paling menonjol itu adalah memang dari sisi kesejarahannya. Kita kan bisa melihat masjid itu dibangun agak tua begitu, karena di tahun 1700-an ya, sehingga kalau ciri bangunan itu sendiri masih mencampur dengan atau bercampur dengan arsitektur Hindu ya. Dengan model seperti itu, ada 3 susun, itu kan sangat khas. Seperti kalau kita lihat sekarang kan seperti khas bangunan di Bali. Itu campur antara Hindu dengan Islam kan gitu ya. Ini dari sisi sejarah. Tapi bahwa sejak awal abad 19 masjid ini kan mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika terjadi perubahan juga di tengah masyarakat. Ketika aliran yang namanya tajdid, pembaharuan ya, kembali kepada Islam yang benar, itu kemudian masjid ini kan menjadi ikon masjid yang berkemajuan, masjid yang mencerahkan. Jadi yang semula masjid yang sangat kolot dengan tradisi-tradisi, kemudian berubah menjadi sebuah masjid yang mencerahkan, yang berkemajuan, yang kegiatan-kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang mencerahkan. Dari masjid inilah kemudian sekarang muncul ada ratusan universitas, apalagi SD, TK, SMP, SMA, yang SMP, SMA Muhammadiyah itu kan di seantero Indonesia hampir ada semuanya, bahkan sekarang sudah berkembang, ada universitas yang di Malaysia, juga di Australia kita juga bangun. Ini semuanya kan berawal dari kegiatan di masjid ini. Itu ikonik gitu ya. Kita akan bisa melihat di depan masjid itu ada sebuah prasasti Angkatan Perang Sabil ya, APS ya, yang itu menjadi salah satu cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Ini markasnya di depan masjid itu ya, itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi inilah sebenarnya masjid ini sangat lekat dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Maka di sebelah utara masjid, sebelah kanan rumah ini, jangan akan melihat apa itu monumen. Monumen. Ya, tokoh-tokoh. Ini tokoh-tokoh yang meninggal, yang gugur ya. Gugur ya. Ketika mempertahankan kemerdekaan. Itu pada masa 45 sampai 49 itu ya. Ini nama-nama itu dan nama-nama orang jamaah masjid ini yang gugur
ketika zaman perang itu. Jadi apa ini? Jadi kelekatan kepada sejarah itu, saya kira ya. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, ternyata tanpa kita banyak ketahui tentang Masjid Kauman ini memiliki sejarah-sejarah yang banyak yang di awal terbentuk awal mulanya masjid ini yang sehingga menjadi ikonik sekarang ya Pak. Baik, untuk Pak Asman terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman di rumah terima kasih sudah menyaksikan liputan hari ini. Saya Adil Miko dari Memo Harian melaporkan.